Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 22 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santa Maria Magdalena. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta nama Santa Maria Magdalena. Selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Maria Magdalena. Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Maria Magdalena merupakan salah seorang dari beberapa wanita yang mengikuti Yesus. Ia melayani dengan kekayaan yang ia miliki untuk pelayanan Yesus dan para rasul di Galilea. Ia juga yang menyaksikan penyalipan dan tinggal di depan kubur ketika Yesus dimakamkan. Setelah kebangkitan, Yesus memintanya untuk pergi mewartakan kepada para rasul tentang Dia yang hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah hidupnya kita dapat melihat rasa syukur yang ia ungkapkan karena Yesus yang telah membebaskan dirinya dari gangguan roh jahat, dari keadaan yang menekan dan membuatnya kehilangan makna hidup, sehingga akhirnya ia menemukan kasih yang membebaskan. Ia mengalami pertobatan. Untuk itu ia rela hati memberikan apa saja yang ia miliki untuk pelayanan Yesus dan para rasul. Selain itu, kita juga melihat kesedihannya karena mendapatkan makam kosong. Pada awalnya, Maria tidak mengenali Yesus.
Tetapi panggilan Yesus membuatnya ia tersadar siapa yang ia cari. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesedihan seringkali membuat kita tidak dapat melihat dengan jelas. Akan tetapi, sesungguhnya Yesus hadir dan memanggil nama kita masing-masing seperti Maria Magdalena. Yesus menyapa Maria. Kemudian Maria diutus untuk mewartakan kepada para rasul tentang kebangkitannya. Suatu panggilan dari seorang pribadi yang mengasihi. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita juga mengenali suaranya ketika mengalami kesulitan dan tantangan? Mari kita merasakan kasih Tuhan yang memanggil kita supaya kita siap menjadi pewarta yang misioner, membagikan sukacita dan pengharapan Injil kepada semua orang. Tuhan yang memanggilku, Kau maafkan yang lalu. Tuhan yang memanggilku, maka ku coba maju. Di sini Kau tugaskan, walau sukar bagiku. Di sini Kau tugaskan, maka ku coba maju. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.